Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Saifuddin dari kelas 05 Tele 006 dengan mata kuliah praktikum instrumen berbasis komputer yang diampu oleh Bapak Baru Ar-Rasyid. Pada pertemuan 7 ini kita membahas tentang kelanjutan dari program RFID pada pertemuan 6 minggu lalu. Hanya di sini kita dengan sensor RFID kita ada tambahan untuk menampilkan identitas dan keterangan dari beberapa kartu yang digunakan sebagai akses keluar ataupun masuk berbagai media. Oke, baik. Saya sudah membuat blok diagram. Nah, seperti ini blok diagram yang sudah kita buat dan kita rancang. Namun, di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan tambahan dari pertemuan 6 yang lalu. Saya tidak menjelaskan satu persatu karena untuk rangkaian atau blok diagramnya sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya di sini saya akan memberikan tambahan atau menjelaskan beberapa inputan yang digunakan untuk menampilkan identitas dan keterangan ketika kartu ditempel ke RFID. Yang pertama, di sini ada string. Nah, menu atau komponen string di sini digunakan sebagai inputan identitas dari beberapa kartu yang nanti digunakan untuk sensor RFID. Berikutnya, di sini ada komponen search ID array ya yang digunakan untuk true, dan yang di bawah ini search ID array yang digunakan sebagai inputan identitas atau card RFID false. Jadi yang kita gunakan adalah true and false. Maksudnya apa? True itu apabila kartu yang kita gunakan sebagai identitas orang yang sudah terdaftar pada program LabVIEW ini. Kemudian untuk yang false adalah orang yang tidak terdaftar, alias orang yang tidak diberikan akses untuk keluar maupun masuk media tersebut. Nah, berikutnya di sini kita tambahkan komponen di sini ya, read PNG file. Di sini kita gunakan dua. Yang pertama adalah digunakan untuk true, dan yang di bawah ini adalah yang false, sama seperti sebelumnya. Nah, setelah itu di sini kita buat identity atau kode ya, kode di sini. Nah, kode yang kita buat di sini adalah kode yang true, sedangkan yang false nggak perlu kita buat. Kenapa? Karena ketika kartu yang di tap ke RFID itu tidak terdaftar pada program kita, maka tidak akan menampilkan atau menampilkan tetapi tidak sesuai dengan identitas yang sudah kita program atau yang sudah kita input ke program kami. Nah, di mana kita membuat programnya atau sebagai data inputan, yaitu kita membuatnya di Notepad. Nah, seperti ini. Notepadnya seperti ini. Di sini ada ID, nama, usia, kelas. Nah, di sini ada ID yang sudah kita daftarkan sebagai inputan untuk memberikan akses keluar maupun masuk. Nah, di luar dari inputan ini maka orang tersebut atau card tersebut tidak dapat masuk atau keluar karena tidak kita input pada program ini. Nah, setelah kita buat di Notepad seperti ini, maka kita file, kemudian kita save. Kita save as. Berikutnya untuk yang di sini, nah kita sebagai inputan yaitu kita ngambil file kemudian kita open. Nah, di mana yang di Notepad tadi kita save, itu yang kita open. Kemudian untuk yang ini juga sama ya.
dari notepad tadi yang kita save, maka kita open. Nah, itu yang kita jadikan sebagai inputan pada program RFID ini. Nah, setelah semuanya terprogram dengan baik dan benar, maka kita coba langsung running di sini ya. Kita running, kita buka window, kemudian show front panel. Oke, baik di sini. Nah, di blok front panel di sini ada picture, kemudian ada beberapa kolom identity seperti nama lengkap, nomor hidup mahasiswa, umur, kelas, ID card. Kemudian di sini ada card detection. Di sini nanti akan menyala warna hijau. Saya akan menggunakan 2 kartu di sini ya. Di sini saya menggunakan 2 kartu, di mana kartu ini yang sudah kita daftarkan tadi. Yang kita daftarkan tadi seperti yang true and false. Coba kita langsung tap ke RFID ya. Kita menggunakan kartu yang true terlebih dahulu ya. Nah, kartu yang true ini tadi yang pertama kita beri identitas dengan nama Febri Stevian dengan usia 26, kemudian bla bla bla. Kemudian untuk yang kartu kedua ini kita beri nama Saifuddin di sini. Nah, oke, baik, kita lihat ya bersama. Ketika kartu yang false atau dengan nama Febri Stevian tadi kita tap ke RFID, maka hasil yang akan ditampilkan adalah sesuai namanya ini, NIM-nya ini, kemudian ID card-nya tersebut, kelasnya, dan usia sesuai dengan di notepad tadi yang kita save sebagai inputan. Kemudian di sini card detection dengan green light akan menyala. Kemudian di card yang kedua, nah di card yang kedua ini kita input sebagai nama Saifuddin, kemudian nomor induk mahasiswanya ini, usia 31 tahun, dan kelasnya 05-006 dengan tampilan wajah. Nah, coba kita tempelkan ya ke sensor RFID. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, kemudian nama, NIM, umur, kelas, card, dan card detection, green light illuminate. Oke, baik. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Nah, semoga bermanfaat. Nah, pertemuan 7 dengan menggunakan sensor RFID. Terima kasih atas bimbingan dari Pak Baru Ar-Rasyid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah senari udah. Banyak